Rasa takut dalam hidup akan selalu ada, entah datangnya dari diri sendiri atau dari cerita orang lain. Lantas, apakah selamanya harus disimpan? Apakah kita rela selamanya hidup dibayangi oleh ketakutan? Pada awal bulan Juni lalu, saya dan seorang kawan bernama Dwi melakukan pendakian ke Gunung Salak. Gunung ini memiliki 3 jalur pendakian resmi, diantaranya Cidahu, Pasir Rengit, dan Cimelati. Dan pada pendakian kali ini, saya melalui jalur Cimelati, daerah Kabupaten Sukabumi. Singkat cerita, saya berangkat dari kota Bekasi sekitar pukul 12 malam, lalu tiba di pos pendaftaran pendakian Gunung Salak via Cimelati sekitar pukul 4 dini hari. Setelah sampai di pos pendakian, kami beristirahat sejenak sambil menunggu matahari terbit dan baru mulai melakukan pendakian. Sebuah kejadian mengerikan terjadi tatkala kami bangun dari tidur. Di bawah matras yang saya tiduri, semalam ternyata ada seekor kalajengking yang baru ketahuan ketika matrasnya digulung. Beruntungnya, dia tidak melakukan serangan tatkala saya tertidur. Syukurlah. Sekitar pukul 7 pagi, setelah mendaftar simaksi dan sarapan, kami langsung bergegas memulai trekking. Di awal pendakian, kami disajikan trek tangga batu yang menanjak. Setelah beberapa menit trekking, kami mulai memasuki batas vegetasi, yang mana treknya sudah berubah menjadi tanah berakar dan masih menanjak. Sekitar jam 9 pagi, kami tiba di pos 2. Iya, lagi-lagi seperti pendakian sebelumnya, kami selalu saja kelewatan satu pos untuk checkpoint. Bukan karena jalannya terlalu cepat, tapi karena kurang fokus saja. Kami istirahat sejenak di pos 2 untuk sekedar mengisi tenaga. Di pos 2 ini lumayan luas dan agak sedikit tertutup, kemungkinan bisa muat 5-10 tenda. Lanjut berjalan ke pos 3 dengan trek yang masih saja menanjak dan tidak ada bonus. Nah, dari beberapa informasi yang saya dapat, di jalur pendakian Gunung Salak via Cimelati ini ada beberapa spot camping atau spot untuk mendirikan tenda yang direkomendasikan, yaitu pos 3 dan di puncak Gunung Salak sendiri. Kami membuat rencana kesepakatan, kalau sampai pos 3 sudah terlalu sore, maka kami camp di pos 3 saja. Tapi kalau tidak terlalu sore, kami akan camp di puncak. Sekitar pukul 12 siang, kami tiba di pos 3. Seperti kesepakatan awal, karena tidak terlalu sore, maka kami memutuskan untuk lanjut berjalan ke pos 4 dan akan camp di puncak saja. Terlebih saat itu kondisi pos 3 sudah penuh oleh tenda pendaki yang sudah sampai duluan. Masih
masih tidak diberi bonus, perjalanan menuju pos 4 sangat melelahkan karena treknya yang terus menanjak dan berakar licin karena mungkin habis diguyur hujan sebelumnya. Lagi-lagi pos 4 yang dituju tidak juga sampai dan terasa sangat jauh. Tahu kan kenapa? Iya, kami kelewat lagi pos 4-nya. Jadi bablas ke pos 5. Dan jam 13.30 kami tiba di pos 5 dan langsung istirahat sejenak. Lanjut trekking kembali dan jam 14.30 kami tiba di pos 6. Tidak berlama-lama karena memang jarak dari pos 5 ke pos 6 tidak terlalu jauh, jadi kami langsung lanjut saja ke puncak. Trek menuju puncak semakin berat karena menanjak dan licin, sampai-sampai harus memakai bantuan tali webbing untuk pegangan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Sampai akhirnya sekitar pukul 16.00 kami tiba di puncak Gunung Salak. Dengan melewati makam yang ada di puncak, lalu naik sedikit menuju puncak Gunung Salak Manik 1. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Sedikit selebrasi kami lakukan, dan berbeda dengan puncak gunung lainnya, puncak Gunung Salak tidak terlalu banyak view atau pemandangan, karena memang vegetasinya cukup rapat dan itu menambah kesan kesyahduannya tersendiri. Setelah cukup berselebrasi, kami lalu mencari spot untuk mendirikan tenda. Agak melipir sedikit ke kiri dan ada cukup lahan untuk mendirikan 5-8 tenda. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside